Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisma Al-Zufri dengan NIM 20081060033 dari kelas Biologi B semester 5. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai reproduksi pada hewan avertebrata dan vertebrata. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai reproduksi pada hewan avertebrata. Hewan avertebrata ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual pada hewan avertebrata ini melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi secara seksual ini tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, reproduksi secara seksual pada hewan avertebrata contohnya seperti pada kaki seribu. Dan reproduksi secara aseksual pada avertebrata contohnya seperti pada planaria dengan membelah diri dan fragmentasi. Contoh hewan avertebrata yang pertama yaitu planaria. Planaria merupakan salah satu spesies dari filum Platyhelminthes. Planaria memiliki ciri yaitu tubuhnya pipih dengan panjang 30 mm. Planaria hidup di air yang bersih, jernih dan bebas dari polutan. Planaria ini merupakan indikator dari pencemaran air. Planaria ini juga berkembang biak secara seksual dan aseksual. Ini merupakan gambaran dari reproduksi seksual pada planaria, di mana dilakukan dengan cara dua planaria dewasa saling melekat pada sisi ventral posterior tubuhnya dan terjadi kopulasi atau cross fertilisasi, saling pertukaran produk seks antara dua planaria yang berbeda tersebut. Dan ini merupakan gambaran reproduksi secara aseksual pada planaria yang mana terdapat proses reproduksi secara membelah diri dan fragmentasi. Untuk proses reproduksi secara fragmentasi dapat dilihat pada video berikut. Planaria dipotong menjadi beberapa bagian. Masing-masing dari bagian tersebut akan tumbuh menjadi satu individu planaria baru. Untuk proses pembentukan satu individu planaria baru tersebut, yang pertama dilakukannya yaitu proses penyembuhan luka potongan dan berlangsung cepat pada malam hari. Kemudian pada hari ketiga terbentuk suatu bagian yang disebut dengan blastema. Kemudian pada hari ketujuh terbentuk calon mata atau mata baru pada planaria tersebut. Kemudian pada hari ke-12 sudah terbentuk planaria yang hampir sempurna dengan terbentuknya organ-organ dan planaria tersebut sudah dapat melakukan proses metabolisme di dalam tubuhnya. Contoh hewan avertebrata yang kedua yaitu kaki seribu. Kaki seribu merupakan salah satu spesies dari filum Arthropoda kelas Diplopoda yang memiliki tubuh terbagi menjadi 3 bagian yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Tubuhnya berwarna gelap kemerahan, memiliki kulit yang keras dan tubuhnya berbentuk silindris. Kaki seribu ini berkembang biak secara ovipar dan cara reproduksinya berlangsung secara seksual. Kaki seribu ini bereproduksi secara ovipar atau bertelur. Mereka akan mulai bertelur dan bereproduksi pada tahun kedua saat mereka dewasa. Jantan biasanya akan menyimpan spermanya langsung ke dalam organ reproduksi betina. Ini merupakan gambaran ketika kaki seribu sedang melakukan proses reproduksi. Pada kebanyakan kaki seribu, contohnya seperti pada spesies Pseudopolydesmus, testis pejantan terletak di sepanjang bagian belakang kakinya,
Sementara gonopoda atau sepasang kaki khusus yang digunakan untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh betina berada jauh di belakang kakinya. Untuk mengeluarkan gonopoda ini, kaki 1000 jantan harus ejakulasi terlebih dahulu, kemudian melepaskan sperma berwarna kebiruan. Setelah gonopoda jantan ditutupi dengan cairan berwarna biru, ia siap memasukkannya ke dalam vulva betina. Pembahasan yang kedua yaitu reproduksi pada hewan vertebrata. Reproduksi pada hewan vertebrata ini berlangsung secara seksual, dan fertilisasinya ada yang berlangsung secara internal dan ada yang berlangsung secara eksternal. Contoh hewan vertebrata yang pertama yaitu katak atau rana SP. Katak atau rana SP ini merupakan salah satu spesies dari kelas amfibi ordo Anura. Katak ini berbeda dengan kodok karena katak memiliki kulit yang halus, sedangkan kodok memiliki kulit yang kasar. Kemudian katak ini berkembang biak secara ovipar dan proses reproduksinya berlangsung secara seksual. Pada saat musim kawin, katak jantan menempelkan tubuhnya pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina tersebut. Posisi katak jantan memegang katak betina ini disebut dengan ampleksus. Ketika posisi ampleksus, katak betina akan mengeluarkan ovum yang jumlahnya sangat banyak. Bersamaan dengan itu, katak jantan juga segera mengeluarkan spermanya. Ovum yang bertemu dengan sperma akan menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Pada katak terjadi proses metamorfosis. Proses metamorfosis katak ini diawali dengan katak betina dewasa yang bertelur. Kemudian telur tersebut akan dibuahi oleh sperma dari katak jantan. Telur-telur yang telah dibuahi akan menetas setelah 10 hari. Setelah menetas, telur katak tersebut menjadi berudu. Berudu ini hidup di air. Setelah 2 hari, berudu mempunyai insang luar yang berbulu untuk bernafas. Setelah berumur 3 minggu, insang berudu akan tertutup oleh kulit. Menjelang umur 8 minggu, kaki belakang berudu akan terbentuk, kemudian membesar, dan kaki depan mulai muncul. Pada saat umur 12 minggu, kaki depannya mulai terbentuk, insang tidak berfungsi lagi, dan ekornya menjadi pendek, serta bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota badannya sempurna, katak tersebut akan berubah menjadi katak dewasa dan kembali berkembang biak. Spesies hewan vertebrata yang kedua yaitu kura-kura Ambon. Kura-kura Ambon atau Quora amboinensis merupakan spesies dari kelas reptil. Kura-kura ini memiliki ciri yaitu tempurungnya berbentuk bulat meninggi dengan warna hitam kecoklatan. Kura-kura Ambon ini berkembang biak secara seksual dan secara ovipar. Semua spesies kura-kura berkembang biak dengan bertelur. Umumnya kura-kura memiliki musim kawin tertentu. Puncak musim kawin kura-kura terjadi pada bulan Desember sampai Juni. Sekali bertelur, kura-kura akan mengeluarkan 1-26 telur. Induknya ini tidak akan mengerami telurnya, melainkan akan disimpan di suatu tempat yang menurutnya sesuai dan aman. Nah, ini merupakan gambaran ketika kura-kura Ambon sedang melakukan proses reproduksi. Di sini terlihat di mana kura-kura Ambon jantan itu menaiki kura-kura Ambon betina. Dan pada beberapa spesies kura-kura, termasuk pada kura-kura Ambon ini, kura-kura jantan biasanya menyentuh betina di leher dan kepala dengan cakarnya atau dengan cara menggigit. Menggigit juga merupakan sarana komunikasi yang penting bagi kura-kura. Ketika kura-kura menggigit, itu berarti ia ingin dibiarkan sendiri atau tidak ingin ada yang mengganggunya. Spesies hewan vertebrata yang ketiga yaitu burung lovebird. Burung lovebird merupakan spesies dari genus Agarphonis. Burung ini berukuran kecil dengan panjang 13-17 cm dengan berat 40-60 gram. Burung ini 8 spesies di antaranya yaitu berasal dari Afrika dan yang berwarna bulu abu-abu itu berasal dari Madagaskar. Burung lovebird ini berkembang biak secara seksual dan
ovipar, kemudian fertilisasinya berlangsung secara internal. Burung lovebird ini berkembang biak dengan cara bertelur. Dalam setiap perkawinan, burung ini bertelur 3-6 butir. Telur akan dierami selama 22 hari. Setelah menetas, anak burung lovebird akan meninggalkan sarangnya setelah 4-5 minggu. Ini merupakan gambaran dari burung lovebird yang sedang melakukan proses reproduksi. Terdapat ciri lovebird yang akan bereproduksi, yaitu burung lovebird saling menyuapi, lovebird jantan akan di belakang betina, menghabiskan waktu bersama, dan lovebird betina akan membuka sayapnya lebih lebar dari biasanya. Fertilisasi pada burung lovebird ini berlangsung secara internal, dan burung lovebird dapat menghasilkan 3-6 butir telur dalam satu kali reproduksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.